Selamat sore, saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan bahwa sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan di dalam mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan mulai, kita lakukan satu pujian bagi Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu, kami boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Teristimewa pada sore hari ini, Tuhan masih beri kami kesempatan Tuhan untuk kami bersekutu dengan Engkau di dalam mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin kami Bapa. Biarlah Tuhan di dalam kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mau menyediakan hak tanah hati kami yang paling baik, supaya Tuhan firman-Mu itu boleh tertanam dan bertumbuh serta berbuah-buah dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan di dalam hidup ini Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah acara kami ini dari awal sampai selesainya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini kita baca terdapat di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama Matius 6 ayat 19 sampai 21. Perikopnya adalah hal mengumpulkan harta di sorga. Janganlah mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, saudara, kisah ini juga terdapat di Matius dan Lukas, tercatat di sana, dan juga dikatakan bahwa ada tentang perumpamaan seorang yang kaya, ya. Dan kita akan melihat di sini, ya, saudara, hal mengumpulkan harta. Nasihat Yesus kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang ada di Galilea dan sekitarnya, dikatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Saudara, selagi kita masih ada di bumi, kalau kita mengumpulkan harta, ayat ini mengatakan ngengat dan karat merusakkannya. Ngengat itu adalah sejenis serangga yang bisa merusakkan segala macam benda. Kalau kita mengumpulkan harta dalam bentuk benda, kekayaan, ya, itu bisa dirusakkan dengan ngengat menggerogotinya. Dan karat, mungkin ada logam-logam mulia atau barang-barang berharga yang terdiri dari logam, pada umumnya lama-kelamaan itu bisa berkarat karena ada proses, ya, berproses, mungkin terkena udara yang lembab dan sebagainya, sehingga terbentuklah karat, sehingga lama-kelamaan barang tersebut bisa rusak, sehingga dikatakan bahwa ngengat dan karat merusakkan harta kita yang di bumi, serta pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Dan pencuri itu biasanya datang tidak konfirmasi lebih dulu. Dia datang semau-maunya, kapanpun dia bisa datang, mencuri, membongkar, dan mencuri, dan kita kehilangan harta benda yang ada di bumi. Tetapi firman Tuhan menganjurkan, marilah kita mengumpulkan harta di sorga yang kekal selama-lamanya. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga, ya. Jadi kalau kita mau simpulkan, sebetulnya judul firman Tuhan sore hari ini adalah mengumpulkan harta di sorga. Kita baca di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27. Kita boleh baca di sana. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Perikopnya tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita baca. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Puji Tuhan. Saudara, ada arahan dari Yesus terhadap pertanyaan daripada orang ini, ya. Nah, di dalam Matius dia kisah ini juga tercatat di Matius bahwa dikatakan dia adalah seorang muda datang kepada Yesus dan sambil bertelut dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, berarti orang ini adalah pengikut Kristus. Ya, sudah lama dia mengikut Kristus, sejak muda dia kaya raya, berarti dia adalah orang pekerja, pebisnis yang sehingga dapat mengumpulkan harta yang begitu banyak. Dan dia datang kepada Yesus karena segala sesuatunya dia sudah miliki, namun dia datang kepada Yesus. Barangkali dia merasakan apalagi yang kurang bagi dia, dan dia sudah memiliki segala sesuatunya di dunia, tetapi dia juga percaya kepada Yesus bahwa ada hidup yang kekal, dan dia perlu mendapatkan ketegasan bahwa apalagi yang dia harus perbuat untuk dia peroleh hidup yang kekal. Sehingga dia datang bertelut kepada Yesus dan bertanya. Ya, dan Yesus berkata bahwa hanya ada satu lagi kekurangannya. Ya, di ayat 23 tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus melihat orang ini datang dan bertelut, ya saudara, menandakan bahwa dia menghargai, menghormati, dan sangat mengharapkan sesuatu jawaban daripada Yesus. Dan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Maaf saudara,
Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Jualah apa yang kau miliki, yaitu harta kekayaan. Ya, kalau berbicara harta, saudara, akhir-akhir ini kita digemparkan oleh orang-orang muda yang mendapatkan harta begitu banyak, yang sekejap, ya, saudara, dia mendapatkan mengumpulkan harta yang begitu banyak, ya, saudara-saudara, kita tahu semua berita-berita mengenai yang dikatakan crazy rich, ya, dia mengumpulkan dengan mudahnya mengumpulkan harta di dunia, tetapi yang terjadi belum berselang lama. Ya, saudara tahu, kita tahu bersama bahwa mereka dianggap melanggar ketentuan peraturan perundangan sehingga mereka diproses oleh pemerintah, oleh yang berwenang. Nah, ini dalam cerita firman Tuhan, ini adalah orang muda yang kaya raya. Sehingga pada saat Yesus berkata bahwa pergilah, jualah yang apa kamu miliki dan bagi-bagikan kepada orang miskin, dia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, saudara, orang kaya berat sekali, ya, mungkin karena dia mencarinya dengan susah payah, ya, dengan membanting tulang, dengan waktu yang cukup lama, dengan mengeras pikiran dan tenaga dan sebagainya, sehingga kalau disuruh menjual dan membagi-bagikan kepada orang miskin, kalau juga kepada kita secara manusia dikatakan seperti itu, waduh, mikir 1000 kali, ya, saudara, ya. Sudah capek-capek cari mengumpulkan, tetapi akhirnya disuruh jual dan dibagi-bagikan. Ya, apa artinya? Yesus mengatakan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, ya. Tetapi itu yang dikatakan Tuhan, bahwa jualah dan bagi-bagikan. Dan saat itu Yesus memandang murid-murid pada saat waktu itu, karena Yesus bersama murid-murid, dan juga mengatakan bahwa alangkah sukarnya seorang kaya masuk ke dalam surga adalah lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum. Dan murid-murid tercengang, saudara, waktu itu, karena seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, kita bisa bayangkan, ya, apa mungkin atau mustahil. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat 27, di dalam kebingungan daripada murid-murid itu, karena mereka gempar dan saling memandang satu dengan yang lain, dan mungkin mereka juga bertanya, kalau demikian, dan di sini dikatakan, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya, kalau kita menyimak ayat 27 ini, bahwa ya, tidak mungkin orang kaya itu menjual hartanya, ya, dengan perumpamaan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tetapi Yesus berkata bahwa itu mungkin bagi Allah, bagi manusia tidak mungkin.
tetapi bagi Allah tidak mungkin. Allah yang mengetahui dan menyelidiki hati manusia. Tuhan juga berkuasa untuk menggerakkan hati manusia, siapapun dia, termasuk orang kaya ini. Kalau Tuhan sudah mengasihi dia, Tuhan dapat menggerakkan hatinya untuk dia menjual harta yang dia miliki untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ya, karena firman Tuhan juga katakan bahwa apa untungnya seorang memiliki isi dunia tapi jiwanya binasa. Ya, saudara. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, ya saudara, di kisah ini, kalau kita melihat, kita bisa menyimak ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Kalau kita mengamati bahwa Tuhan menyarankan, Tuhan mengatakan bahwa pergilah, juallah. Dan kalau seseorang melakukan ini, pergilah, berarti kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Alkitab juga mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Jadi kalau kita menuruti apa yang dikatakan Tuhan, pergilah, jualah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, berarti kita yang pertama kita sudah melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kemudian kita membagi-bagikan kepada sesama, kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang lemah atau orang-orang yang kekurangan. Berarti kita juga sudah melakukan perintah Tuhan mengasihi sesama. Jadi di dalam kisah ini saudara, terkandung maksud bahwa kalau kita melakukan firman ini, bahwa kita melakukan hukum Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, ya saudara, yang terdapat di Markus 12 ayat 30 dan 31, ya. Markus 12 kalau kita mau baca, saudara. Nah, Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu, ya saudara, bahwa hukum ini dalam Mazmur 12 ayat 30-31 mengatakan bahwa hukum yang utama adalah kasih Tuhan dan kasih sesama manusia. Nah, kalau kita kembali ke ayat tadi bahwa apabila orang kaya digerakkan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini, menjual harta, menuruti perintah Tuhan karena dia mengasihi Tuhan, dia berarti mengasihi Tuhan, ya, dengan melakukan perintah Tuhan dan mengasihi sesama karena dia membagi-bagikan kepada orang miskin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah berkenan, ya, bahwa orang kaya pun bisa masuk surga kalau Tuhan berkenan. Kemudian juga kita lihat di Matius 13 ayat 44 dan 45. Matius 13 ayat 44 dan 45, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga ini seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara, dari perumpamaan ini kita boleh mengambil pengertian bahwa Yesus katakan bahwa kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam, yang ditemukan oleh orang, dan orang itu pendamkannya lagi. Karena sukacitanya dia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu, karena di dalam ladang itu ada harta terpendam. Dalam hal ini kerajaan, tentang harta terpendam, mutiara yang berharga, yang dikatakan sama dengan kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Demikian juga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dari cerita ini kita melihat bahwa ada orang yang rela menjual hartanya, lalu membeli harta di sorga, harta kerajaan Allah. Jadi benarlah yang dikatakan Yesus bahwa tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Ya, saudara, di dalam kisah tadi, bahwa seorang muda ini bertanya, apa yang dia harus perbuat supaya dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus berkata, Yesus menjawab bahwa jualah hartamu, milikmu, dan bagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi hidup yang kekal, pertanyaannya mengenai hidup yang kekal, jawabannya adalah harta di surga. Mengumpulkan harta di surga dengan cara menjual harta dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Nah, itu cara yang tertulis di dalam Alkitab yang dianjurkan oleh Yesus, ya. Tetapi kalau cara dunia mungkin lain, ya. Kita kalau mengumpulkan harta sekian puluh tahun bekerja normal. Kalau saya sebagai seorang mantan PNS pensiunan, kita bekerja dengan dedikasi, dengan loyalitas, kita mendapatkan harta secukupnya, tertentu sesuai dengan ketentuan. Tetapi kalau seorang pebisnis, mungkin dia akan berusaha dan mendapatkan harta yang berlimpah-limpah. Dan kalau pepatah dunia mengatakan bahwa hemat pangkal kaya, tetapi anjuran firman Tuhan bahwa berilah hartamu, berbagikanlah hartamu kepada orang-orang miskin, ya. Saudara, maka
Dengan demikian kita telah melakukan perintah Tuhan, yaitu juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Nah, itu kira-kira cara yang mengumpulkan harta di sorga dengan menjual harta dan memberinya kepada orang-orang miskin. Ya, jadi kita juga boleh baca di dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, saudara, cara untuk mengumpulkan di sorga versi Alkitab bahwa berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah kalau kita imani ayat ini. Dan ayat ini mengatakan juga, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi dalam konteks ini, ukuran, kalau kita memberi dalam ukuran sedikit, maka ukuran itulah yang akan kita pakai, yang kita akan peroleh. Beri banyak, mendapat banyak; beri sedikit, mendapat sedikit. Ya, saudara, kita juga bisa lihat prinsip Alkitab dalam mengumpulkan harta di surga. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi, lebih berbahagia berkat memberi daripada menerima. Ini adalah prinsip Alkitab. Untuk mengumpulkan kerajaan sorga, kita memberi, karena firman ini katakan bahwa adalah lebih berbahagia berkat memberi daripada menerima. Kita juga dapat baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi, baiklah kita memberi dengan menurut kerelaan kita dan dengan sukacita. Ya, bukan persoalan memberi sedikit atau banyak, tetapi kita memberi dengan rela dan dengan sukacita. Sebagaimana juga terdapat dalam Esra 2 ayat 69a dikatakan firman Tuhan bahwa mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka. Ya, jadi kita memberi kepada yang patut kita beri dengan
sukarela, dengan senang hati, sukacita, tidak dengan paksaan, dan sesuai dengan kemampuan kita. Ya saudara, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini kita sudah banyak menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Bahkan harta-harta yang Tuhan izinkan kita peroleh dan kita miliki sudah banyak, ya saudara, dengan berbeda-beda tentunya sesuai dengan kerelaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Harta yang kita peroleh dari, mungkin juga bisa dari warisan, mungkin juga dari pekerjaan, tetapi ada harta yang Tuhan taruh, Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Dan saya juga percaya bahwa kita juga sudah melakukan firman Tuhan, bahwa dengan seusia kita, ya saudara, usia secara fisik, jasmani, ya kalau saya sudah kepala 60 dan mungkin saudara masih di kepala 5, ya 50 sekian, kalau saya 60 sekian, dan mungkin juga ada saudara yang baru 40 sekian, 30 sekian, ya 20 sekian. Tetapi Tuhan sudah mempercayakan harta, kekayaan yang diberikan kepada kita, hak untuk kita miliki. Dan saya percaya dari harta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan juga ini sudah pernah kita dengar, dan pada saat ini Tuhan izinkan untuk kita mendengarkan kembali dan merenungkannya kembali. Saya percaya saudara juga sudah memberi kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tetangga, kepada masyarakat sekitar yang perlu dibantu atau yang memerlukan bantuan. Saya percaya kita sudah melakukan itu, ya saudara. Namun barangkali saya bisa menginformasikan pada kesempatan ini bahwa kalau bisa juga kita untuk peduli dengan sesama saudara-saudara kita seiman, di mana kita berjemaat, ya saudara, di GPDI Polonia, di mana Tuhan menanam kita menjadi tanaman rohani yang ada di dalam ladang Tuhan, gereja GPDI Polonia. Di situ atas kebijaksanaan Ibu Gembala, puji Tuhan, ada pelayanan diakonnya, ya saudara. Kalau di dalam konteks memberi ini, saya pikir pelayanan diakonnya juga masuk di dalam konteks ini, sehingga saya memberanikan diri untuk menginformasikan kepada kita semua bahwa puji Tuhan, Ibu Gembala dengan kebijaksanaan sudah mengadakan pelayanan diakonia, di mana terbuka untuk semua jemaat kita, jemaat untuk berbagi kasih, untuk menyatakan kepedulian kita kepada sesama saudara kita seiman. Saudara, mungkin kalau secara pribadi kita atau saudara memberikan secara langsung kepada seseorang yang sekiranya membutuhkan, mungkin saudara sungkan ataupun menjaga supaya jangan sampai yang bersangkutan tersinggung, barangkali melalui jalur pelayanan diakonnya langsung kepada Ibu Gembala atau kepada tim yang sudah ditunjuk, Bapak Ibu Saudara bisa mengulurkan tangan, mempraktekkan, menjalankan firman Tuhan yang kita simak pada sore hari ini, bahwa kita memberi bukan seluruhnya, ya, tapi tidak mungkin kalau saudara juga mau memberikan seluruhnya dan membagi-bagikan, tetapi sebagian dari berkat Tuhan pada saudara mungkin saudara bisa membagi-bagikan. Dan saya percaya ini juga sudah kita lakukan, dan mari kita akan terus lakukan juga kepada tim diakonia. Jadi bukan kita hanya menghimbau kepada
saudara-saudara kita sesama jemaat, tetapi kita juga tim diakonia mau berkomitmen, mengambil komitmen untuk kita juga membuka tangan untuk pelayanan diakonia ini, dan kita akan menimba, kita akan melihat hasil atau kenyataan daripada firman Tuhan yang kita imani, ya saudara. Nah, tentunya dengan cara kita mengumpulkan, dengan cara ini Alkitab ini kita simak bahwa kita mengumpulkan harta di surga. Nah, ada beberapa alasan saudara yang saya bisa lihat dari beberapa ayat, ya. Alasan Yesus mengatakan bahwa pergilah, jualah, dan bagi-bagikanlah. Ya, kita bisa lihat dan baca di dalam Amsal 11 ayat 4, dikatakan bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, kenapa Yesus mengatakan pergilah jualah hartamu? Rupanya dengan pernyataan Raja Salomo juga dalam Amsal 11 ayat 4, dia sudah mengalami dan menjalani bahwa toh pada hari kemurkaan harta tidak berguna, ya. Apa yang kita cari bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan kita udah miliki kekayaan, ternyata itu tidak berguna. Tetapi kebenaran Kristus melepaskan orang dari maut. Kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita percaya bahwa kita akan dilepaskan dari maut. Saudara, dalam Matius 6 ayat 19 juga dikatakan, yang ayat pokok kita, bahwa alasannya kenapa kita tidak perlu mengumpulkan harta di bumi, karena yaitu ngengat, karat, merusakkan, dan pencuri membongkar dan mencurinya, ya. Nah, kalau itu terjadi, kita akan sangat kecewa dan sakit hati dan menjadi pikiran dan mungkin menjadi stres dan mungkin menjadi drop dan akan sangat terpuruk. Nah, sebab itu Tuhan menganjurkan seperti yang kita sudah bahas tadi, dan juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan bahwa sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, ya. Kita datang, kita dihadirkan di dunia ini telanjang pada saat kita lahir, dan kita akan kembali demikian juga. Dan kata Ayub juga seperti kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kita akan pergi juga tidak membawa apa-apa. Dikatakan dalam ayat 8 1 Timotius 6 bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya saudara. Ukuran anjuran firman Tuhan bahwa sebetulnya cukup ada makanan, ada pakaian, ya cukuplah. Tidak dianjurkan mengumpulkan harta di dunia ini, ya, tapi kita mau mengumpulkan harta di surga. Jadi saudara, kita nggak perlu terlalu ngoyoh, terlalu seakan kalau tidak punya harta berlimpah kita tidak dianggap hidup yang layak dan wajar. Tetapi kita cukupkan sesuai, kita padankan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, kalau kita dipercayakan Tuhan memiliki harta, dianjurkan, dan Amsal menganjurkan bahwa kita muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ya, dan tentunya dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita sudah melakukan itu, ya. Saya juga mengajarkan kepada anak saya, kalau kamu pertama kali kerja, udah bukan 1/10 tapi seluruhnya hasil hulu hasil itu diberikan kepada Tuhan, ya, pada rumah Tuhan, itulah hulu hasil, ya. Dan
ayat 10 dikatakan bahwa maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan dengan harta kita, dengan ketentuan yang sudah Tuhan tetapkan, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan mengisi lumbung atau mengisi kebutuhan-kebutuhan kita, bahkan berlimpah, ya saudara. Nah, itu alasannya kenapa Tuhan menganjurkan jualah hartamu, itu ekstrimnya ya. Dan kenapa alasan Tuhan menganjurkan supaya setelah menjual kita bagi-bagikan kepada orang miskin, kepada orang yang lemah. Karena saudara, kita ketahui bersama bahwa dan kita imani bersama bahwa karena begitu besar kasih Allah kan kita, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal menebus dosa kita, dan kita diberikan kasih karunia iman untuk percaya akan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, sebagaimana yang kita hafal di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Juga saudara, dalam Yohanes 10 ayat 15 dikatakan bahwa seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku ya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia mengenal Bapa, mengenal dia, dan dia mengenal Bapa, dan dia memberikan nyawanya bagi domba-domba, bagi kita yang percaya, yang mendapat kasih karunia untuk percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Dan dikatakan juga dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka ya, kepada domba-dombanya Tuhan memberikan hidup yang kekal. Jadi saudara, kenapa kita dianjurkan untuk memberi? Karena Yesus sudah lebih dulu memberikan nyawanya. Ya saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Itu adalah karya terbesar, karya keselamatan dari Allah Bapa yang diberikan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus ya. Biarlah kita mau mengikuti, kita mau menjadikan Yesus Kristus sebagai panutan kita, bahwa dia sudah memberikan nyawanya ya saudara, sehingga kita mau memberi juga bukan untuk sesama, tetapi kita juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan bahwa persembahan yang hidup adalah kita berikan kehidupan kita kepada Tuhan, kita berikan waktu, kita berikan pikiran, kita berikan harta, apa yang kita miliki, apa yang Tuhan gerakan rela untuk kita berikan kepada Tuhan di rumah Tuhan dan kepada sesama kita. Mari kita mau menjalani itu ya saudara, supaya kita dapat mengumpulkan harta di surga. Ya puji Tuhan. Jadi puji Tuhan, Tuhan mempercayakan berkat-berkat yang cukup kita selagi kita di dunia ini. Tetapi jangan lupa juga kita mau melakukan, mau mengumpulkan harta di sorga melalui harta yang kita berikan kepada Tuhan dan kita berikan kepada sesama. Jadi intinya kita mau melakukan, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, dan mengasihi sesama, membagi-bagikan berkat. Puji Tuhan, luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan, dan kita boleh memperoleh hidup yang kekal, yaitu harta di sorga yang kekal. Oh puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua, dan kita akan akhiri ibadah
persekutuan kita pada sore hari ini. Kita lakukan satu pujian, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, Engkau menganjurkan kami supaya kami tidak mengutamakan harta di bumi ini, tapi kami mau mengumpulkan harta di surga. Kami mau mengerjakan hal-hal untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dan melakukan perintah firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kami mau membagi-bagikan berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami seiman, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dan kami dapat mengalami dan menikmati berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami apabila kami mau memberi Tuhan. Bahkan Engkau sudah lebih dulu memberikan nyawa-Mu, memberikan kehidupan-Mu. Engkau mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan, itulah karya terbesar, itulah harta yang terindah, adalah Engkau Yesus sendiri, adalah harta yang terindah bagi kami Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan nyawa-Mu untuk keselamatan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami pertolongan Allah Roh Kudus, supaya kami senantiasa boleh melakukan firman-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak dapat membalas segala kebaikan pengorbanan Tuhan yang indah dan luar biasa selain kami mau memberikan Tuhan kehidupan kami. Tuhan, kami mau berikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami berikan kepadamu. Kami mau memberikan waktu, pikiran, tenaga kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah berkat bagi kami pada sore hari ini. Dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan dengan pertolongan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau bawa Tuhan kehidupan kami, ibu-ibu, kehidupan kami jemaat GPDI Polonia. Tuhan, biarlah Tuhan mau memberkati kami. Tuhan mau memberikan kami hati yang baik, hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkati Tuhan pekerjaan
Berkati Tuhan usaha daripada anak-anak-Mu, supaya Tuhan juga kami dapat memberkati orang lain. Teristimewa kami dapat memberikan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Yang sakit Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan, yang susah Tuhan menghiburkan, dan Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan Engkau melepaskan, Engkau memberikan jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan hanya ada daripada-Mu. Pertolongan dan perlindungan Tuhan hanya ada daripada-Mu. Berkat sukacita, bahkan berkat kehidupan di dunia terlebih di surga hanya ada daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami, anak mantu dan cucu. Tuhan, mereka adalah hamba-Mu, hamba-Mu yang setia Tuhan. Mari Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, hikmat, akal budi. Tuhan memberkati kehidupan pribadi mereka masing-masing. Tuhan memberkati pekerjaan, tugas, tanggung jawab. Memberkati pelayanannya Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat Tuhan meneguhkan iman percaya umat-Mu yang dipercayakan kepada mereka, menjadi saksi-Mu bagi orang banyak Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang Tuhan pakai mereka untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa kami Tuhan. Oh, kami bersyukur, berterima kasih Engkau mengaruniakan kami negara-negara, tanah kami yang subur, yang kaya, yang luar biasa Tuhan indah. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Berilah hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat mengelola, mengenalikan bangsa negara kami, tanah negeri kami yang Tuhan sudah karuniakan, yang begitu indah, begitu kaya. Dan juga biarlah dengan hikmat daripada Tuhan, mereka dapat menyelenggarakan pemerintahan, mengelola semua berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi negara bangsa kami. Terima kasih Bapa, dan kami umat-Mu Tuhan juga menikmati Tuhan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada bangsa ini. Tuhan mau menyelamatkan bangsa kami Bapa. Seberapa Tuhan berkenan untuk menyelamatkan, masih banyak saudara-saudara kami Tuhan. Dan biarlah pakai hamba-hamba-Mu, pakai umat-Mu untuk memberitakan kebenaran, berita kebenaran-Mu, Injil kebenaran-Mu, Injil sukacita, Injil keselamatan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, bersukacita Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa buat waktu yang Tuhan beri, buat firman yang Tuhan beri pada sore hari ini. Kami mau akhiri Tuhan ibadah kami, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.